Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4. Hari ini kita kembali masuk di kelas MK Fikih Munakah 2 untuk pertemuan ke-6. Minggu lalu kita libur karena cuti bersama menyambut Ramadan, dan sekarang sudah memasuki minggu ke-7, berapa? 8 ya? Hari ke-8 Ramadan puasa, dan sekarang kita masuk. Harusnya minggu kemarin kita masuk, dan karena libur jadi pertemuan ke-6 baru kita laksanakan pada hari ini. Dan saya membuka ruang kelas Zoom meeting, dan di sini sudah ada 2 orang. Alvan, ada suaranya Alvan. Alvan Nur Rahman. Hadir, Pak. Kamu sekarang posisi di mana? Di rumah, Pak. Sudah pulang ke rumah. Kan Sudah, Pak. hujanannya di mana kamu katanya? Kehujanan di Pabuaran, Pak. Pabuaran. Pabuaran hujan sekarang. Tadi hujan, Pak. Sekarang cerah. Sekarang udah cerah, Pak. Terus Faiz Ramdhani, mana suaranya? Faiz Ramdhani. Ada nggak ini orangnya ini? Halo? Halo? Alah. Oke, baik, saya informasikan absensi akan saya bagikan melalui link, tetapi linknya apa itu baru saya bagikan, hanya saya bagikan. Ini untuk antisipasi jika nanti ada yang apa itu yang tidak hadir di Zoom ataupun di kelas tapi absen. Seperti biasalah. Dan karena itu saya akan hanya membagikan link absensinya hanya di Zoom. Jadi bagi kalian yang sudah masuk, tidak apa-apa, tunggu saja. Yang belum, silakan masuk dulu ke Zoom-nya. Masuk dulu ke Zoom meeting-nya untuk mendapatkan link absensi. Oke, silakan masuk dulu. Terus linknya silakan masuk dulu. Yo, ini baru Lutfi sama Hayatun Nikus. Ya iya, masuk dulu. Kok masih nanya-nanya?
Oke, silakan sudah di sharing. Dimatikan suaranya biar ada flashback. Oke, dimatikan, tolong dimatikan. Dimatikan, soundnya dimatikan, dia ada flashback, itu yang matikan. Tes, udah ya. Oke. Sambil jalan kita mulai penjelasan materi kita hari ini. Untuk pertemuan ke-6, materi kita adalah tentang harta dalam perkawinan. Status harta dalam perkawinan. Saya sudah men-share modul pada hari ini jam 9 tadi, jam 10 kurang seperempat. Tujuan saya men-share itu tidak lain agar kalian mempelajari terlebih dahulu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sudah baca? Ada yang sudah baca? Atau sepakat tidak baca? Atau tidak ada waktu untuk baca? Hah? Ya sudah, oke. Baik. Silakan nanti kalian buka modulnya. Materinya kedudukan harta dalam perkawinan atau status harta dalam perkawinan. Jadi harta sebenarnya pembahasannya lebih tepat dikaji melalui pintu fikih muamalah. Harusnya ya. Karena banyak sekali persoalan harta itu, konsep harta, macam-macam harta itu arahnya ke aspek muamalah. Harusnya ya. Mungkin kalian di semester berapa kemarin dapat materi fikih muamalah? Semester ini apa semester 3? 3 ya. Tentu kalian pasti mafhum, sudah paham harta itu apa pengertiannya, kemudian macam-macam harta apa saja itu sudah dijelaskan secara detail di MK itu, MK fikih muamalah. Nah sekarang pertanyaannya, lalu kok Pak, apakah harta juga dibahas dalam perkawinan, pada aspek perkawinan? Tentu saja jawabannya iya. Karena harus diakui rumah tangga tanpa harta
ya bagaikan hidup tanpa cinta katanya. Hidup tanpa garam, sayur tanpa garam, rasanya hambar dan tidak ada rasa. Harta adalah sesuatu yang penting, walaupun bukan satu-satunya patokan dalam kehidupan. Tapi tanpa harta, ya hidup tidak akan bisa jalan. Rumah tangga tidak akan harmonis. Akan selalu ada persoalan, akan selalu ada cekcok, ada selalu ada konflik di antara anggota keluarga. Itu pasti. Sebab harta itu yang menghidupi kita, yang menjalani kehidupan secara normal, ya salah satunya karena ada harta. Kalian bisa kuliah, kalian bisa bersosialisasi dengan teman, mabar, jalan-jalan kemana-mana, itu kan ada harta. Jadi harta salah satu sendi yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu pembahasan harta dalam perkawinan itu juga menjadi sangat penting dan memang harus ada. Walaupun dalam konteks perkawinan harta tidak menjadi hal yang sangat urgent dibahas. Dalam fikih klasik juga nggak ada. Pandangan ulama mengenai status harta, apa itu harta bersama, nggak ada. Nggak ada itu. Karena memang muaranya semuanya larinya ke aspek muamalah. Perdagangan, transaksi ekonomi, dan lain sebagainya. Itu hanya ada di sana. Sedangkan dalam rumah tangga, itu konteksnya sangat minim. Porsinya kecil. Tapi kalau dalam konteks kekinian, itu maka menjadi sangat marak dibahas karena itu sangat penting. Sebab munculnya konflik, munculnya sengketa, munculnya cekcok di antara suami istri itu berawal dari perselisihan tentang harta. Harta kurang, cekcok. Tidak ada duit, ngamuk. Tidak ada uang untuk bayar apa, hilang emosi, hilang kesabaran dan emosi. Itu yang sering terjadi. Bahkan dalam kasus perceraian, kasus di pengadilan agama, mayoritas terjadinya perceraian itu dilatar belakangi karena adanya perselisihan dalam faktor ekonomi. Dalam ini tentu saja urusan. Memang materi ini dalam pembahasan fikih klasik atau mazhab yang 4 terutama ya, itu tidak banyak, bahkan tidak ada. Tapi di sini nanti pembahasannya saya lebih mengedepankan pada aspek hukum positif di Indonesia. Ada undang-undangnya dan ada formulasinya. Kalau pandangan ulama itu tidak ada. Oke. Jadi mata kuliah materi ini adalah materi yang murni pembahasannya pada aspek hukum positifnya. Jadi tidak banyak yang masuk ke ranah hukum syariat atau fikih, terutama fikih klasik, gimana ya. Oke, kita lihat di modulnya itu, di indikator hasil belajar atau bahan kajiannya ada 2. Pertama harta bawaan, yang kedua adalah harta bersama suami istri. Jadi dibedakan, itu yang harta bawaan dan harta bersama. Nah, harta benda dalam perkawinan itu bagaimana? Kita lihat di pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Di situ dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Jadi mereka menikah, seorang suami, seorang istri menikah, mereka bersepakat membangun rumah tangga. Nah, disitulah mereka mendapatkan harta. Nah, inilah yang disebut sebagai harta bersama. Jadi itu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami istri terhadap harta tersebut. Suaminya bekerja, hasilnya digunakan untuk kepentingan keluarga atau nafkah keluarga. Nafkah keluarga ini menjadi harta yang dimiliki oleh bersama. Jadi tidak boleh seorang istri atau seorang suami mengklaim, saya sudah kerja, penghasilan 10 juta. Saya katakan, saya ini
berkuasa atas harta 10 juta saya. Dia tidak boleh yang lain mengaku ini harta dia. Tidak bisa seperti itu. Sebab seorang suami setelah dia bekerja, dia punya kewajiban. Kewajibannya adalah sebagai pemberi nafkah atau penanggung nafkah keluarga. Jadi yang dia kerjakan, misalnya penghasilan yang dia dapatkan, ya dipakai untuk nafkah keluarga. Jadi istri juga berhak menikmati. Tidak boleh suami mengklaim bahwa harta dia yang punya dia. Sama kayak di sinetron-sinetron ya, dia bilang, ini uang saya, jadi tidak boleh kamu macam-macam. Kamu mau makan apa, terserah saya. Kamu mau apa, saya yang atur. Ya tidak begitu. Sebaiknya ya suami menyerahkan hasil nafkahnya atau mencari hasil mencari kerjanya, mencari uangnya, dia berikan ke istri. Sebaiknya seperti itu. Dan istri yang nanti akan mengelola keuangan keluarga, dipakai untuk apa, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itulah harta bersama. Harta yang didapatkan selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Nah, berikutnya ada istilah lain harta dalam keluarga, harta dalam perkawinan yang ada di Nusantara ya. Kalau di Jawa itu harta gonogini atau ganagini. Atau di Minangkabau seorang harta seorang. Tidak tahu saya bacanya yang benar bagaimana. Harta seorang. Atau di Aceh ada harta si harkat. Kayak bahasa Sunda ya, si harkat. Bukan tadi, orang Aceh. Tidak tahu bacanya gimana nih. Nah, kalau di Sunda itu namanya guna kaya atau tumpang kaya. Kalau di Banten apa istilahnya? Ada nggak harta bersama? Sama kayak Sunda ini atau beda? Ya? Ada nggak? Khas Banten ada nggak istilah harta perkawinan, harta bersama? Nggak ada. Burugi. Kan katanya Jawa itu. Hah? Sama ya kali ya ya. Ya udah anggaplah sama dulu. Atau di Makassar itu barang cakar. Barang cakar. Nah, mana yang orang Palangkaraya? Mana? Ada orang Palangkaraya nggak? Kalau di Palangkaraya, di Kalimantan istilahnya apa? Harta bersama. Istilah harta bersama itu apa? Orang gini juga. Jangan-jangan tuh orang Jawa di sana itu. Bukan orang Dayak. Nah, kamu orang Dayak? Dayak. Dayak asli apa Dayak? Ini apa? Dayak apa namanya? Blasteran, hah? Bapak Dayak. Ibu Kampung. Pernah tahu Bapak bilang apa harta bersama? Tidak tahu. Gunung gini juga. Ya itu sudah ya, sudah maklum ya, sudah tahu ya harta gunung gini. Itu sudah jadi istilah umum itu ya. Itu istilahnya, istilah lain di Indonesia tentang harta bersama. Nah, kemudian di halaman berikutnya ada 3 kemungkinan jenis harta dalam keluarga. Pertama, harta milik suami saja, yaitu harta milik suami tanpa ada hak kepemilikan istri. Jadi ini murni semuanya milik suami. Misalnya harta sebelum menikah, gaji, penghasilan dimiliki oleh suami sebelum dia menikah. Atau harta hasil kerja suami yang bukan untuk keperluan nafkah, harta hibah untuk suami, atau harta waris suami. Itu harta milik suami saja. Kedua, ada harta milik istri saja, yaitu harta milik istri tanpa ada hak kepemilikan suami. Seperti harta istri sebelum menikah, harta hasil kerja istri tanpa mengganggu kewajiban sebagai istri, harta hibah untuk istri, dan harta waris istri. Jadi dia merupakan hak milik istri saja. Suami tidak boleh ikut campur. Begitu juga yang suami, istri juga tidak boleh ikut campur. Dan yang ketiga yang diakui itu adalah harta milik
bersama, yaitu harta yang dimiliki pada saat terjadinya pernikahan. Baik harta itu digunakan untuk nafkah maupun untuk yang lain. Misalnya dapat hadiah undian. Suami istri ikut undian dapat hadiah 1 unit rumah. Nah, rumah itu menjadi harta bersama. Atau nafkah itu juga bisa dianggap sebagai harta bersama karena dinikmati oleh semua keluarga. Nah, ini 3 kemungkinan jenis harta dalam keluarga. Nah, di sini ada hadis, di halaman berikutnya ada hadis yang menjelaskan tentang seorang istri dari sahabat Abu Sufyan bernama Hindun bin Utbah itu pernah lapor kepada Rasul. Dia melaporkan ulahnya Abu Sufyan yang notabene Abu Sufyan ini terkenal sebagai seorang suami yang pelit, susah ngeluarin duit, walaupun sekedar untuk makan saja dia sulit. Dia laporkan kepada Rasul, ya Rasul, inna Abu Sufyan rajulun misikun. Abu Sufyan ini pelit, misikun, pelit, medit, susah mengeluarkan duit. Sampai saya tidak bisa makan gara-gara tidak dikasih duit nafkah, kata Hindun bin Utbah. Padahal dia kan sebagai kepala rumah tangga, dia yang wajib mencari nafkah dan dia juga yang wajib menafkahi kami sebagai istri dan anak-anaknya. Maka kata Hindun, fahal alayya harajun an ut'ima minalladzi lahu ayalana. Karena saking pelitnya, sampai-sampai saya nyolong atau nyuri duitnya si Abu Sufyan untuk sekedar kami bisa makan, kata Hindun. Jadi karena saking pelitnya, susah ngeluarin uang, Hindun sampai nyolong, ngutil, ambil milik suaminya. Maka kata Rasul, la haraja alaiki antut inihim bil ma'ruf. Ya sudah, silakan kamu ambil, enggak apa-apa, kamu ambil uang milik suamimu. Tapi pastikan bahwa itu benar-benar untuk kebutuhan nafkah, makan kamu dan anakmu. Dan usahakan lain kali sampaikan bahwa kamu lapar, kamu ingin makan. Maka Abu Sufyan harusnya bertanggung jawab menafkahi kamu. Bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ini Nabi selalu menganjurkan walaupun kamu lapar dan tidak diberikan oleh suamimu, ya kamu boleh ambil, tapi sebaiknya lakukan dengan cara yang ma'ruf. Nah, dari cerita ini kelihatan bahwa seorang suami yang susah mengeluarkan uang untuk nafkah, maka istri boleh mengambil harta milik suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan ini persoalan harta juga. Jadi harta dalam perkawinan itu antara lain adanya nafkah. Adanya nafkah yang diceritakan dalam hadis ini, Abu Sufyan tidak menafkahi. Maka istrinya Hindun bin Utbah wajib boleh atau diizinkan untuk mengambil harta tersebut. Itu yang disebut dengan harta bersama dalam perkawinan. Jadi kalian ya nanti yang suami, yang laki-laki ini yang suatu saat jadi suami nanti insya Allah. Jadi jangan heran suatu saat nanti ada kok jaketnya hilang, ada barang-barang yang berharga hilang, ada kaca spion motornya yang hilang. Jangan heran, jangan-jangan itu karena istrinya dari nafkahi. Jadi boleh ngambil harta milik suami. Jadi ya kita sebagai pasangan suami istri ya harus saling introspeksi diri. Suami juga introspeksi, jangan-jangan selama ini nafkah saya kurang. Istri juga introspeksi, jangan-jangan saya kurang bersyukur. Sudah dikasih nafkah tapi nggak cukup aja, padahal sebenarnya bisa cukup. Jadi semuanya saling introspeksi.
Oke, itu ya harta bersama dalam rumah tangga dalam perkawinan. Nah, sekarang kita lihat di undang-undangnya atau hukum positifnya. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 disebutkan mengenai harta benda dalam perkawinan. Itu ada di pasal 35, 36, dan 37. Itu silakan dibaca sendiri saja ya. Itu ada ketentuan mengenai apa yang dimaksud harta benda, apa yang dimaksud dengan harta bawaan, dan status dari harta bawaan itu bagaimana, harta bersama bagaimana. Harta bersama tentu saja adalah harta yang didapatkan selama perkawinan. Harta bersama. Dengan harta bawaan itu harta yang diperoleh sebelum mereka menikah dan dibawa dalam perkawinan. Itu statusnya adalah milik pasangan masing-masing. Beda statusnya. Kalau harta bawaan suami ya milik suami. Kalau harta bawaan istri ya milik istri. Dan bagaimana cara bertindak atas hal tersebut? Semuanya diserahkan atas persetujuan kedua belah pihak kalau itu harta bersama. Jadi suami harus tahu, istri juga harus tahu. Sedangkan kalau harta bawaan ya masing-masing punya hak masing-masing untuk menentukan untuk apa dan bagaimana. Itu di pasal 36. Nah, di pasal 37 dijelaskan kalau putus perceraian, kalau putus perkawinan karena perceraian, maka nanti ada aturannya, ada ketentuannya yang mengatur bagaimana caranya adanya pembagian harta bersama menurut peraturan yang berlaku. Apa ini? Apa ini? Kecil dimatikan aja nih, dimatikan aja. Ya. Oke, berikutnya Kompilasi Hukum Islam, KHI. Di KHI juga ada ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Itu di pasal 85, 86, 87 sampai 97. Jadi ada berapa pasal? 12 pasal yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Nanti silakan kalian baca sendiri saja itu ya mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Itu sudah lengkap penjelasannya dan ini menjadi patokan panduan hakim pengadilan agama dalam memutuskan jika ada perkara yang terkait dengan harta, misalnya perceraian dan ada permohonan pembagian harta gonogini. Nanti di majelis hakim akan mempertimbangkan dari harta yang dimiliki oleh kedua pasangan yang bercerai, mana yang termasuk harta bersama dan mana yang termasuk harta bawaan. Dicek, dilihat surat-suratnya, dilihat bukti hukumnya. Kalau misalnya ini termasuk harta bersama, maka dipisah, nanti akan dibagi. Kalau ini harta bawaan, ya akan dipisah dan diserahkan kepada masing-masing pasangan. Nanti akan dibagi. Yang harta bersama akan dibagi. Yang ini punya siapa untuk siapa, yang ini untuk siapa, dan seterusnya. Itu putusannya. Nanti akan kelihatan. Dan biasa terjadi di pengadilan agama. Dan biasanya majelis hakim akan memutuskan berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal ini. Dari pasal 85 sampai 97. Itu ya. Nanti silakan kalian baca sendiri ini mengenai ketentuannya. Misalnya di pasal 88. Ya. Di sini pengadilan agama yang akan berwenang untuk menyelesaikan perkara perselisihan tentang harta bersama. Dan di pasal 92, suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dan seterusnya, nanti silakan dibaca sendiri. Oke, baik. Saya kira itu materi kita untuk hari ini. Silakan bagi kalian yang ingin bertanya, saya persilakan waktunya untuk bertanya. Kalau ada. Oke, silakan. Adakah yang mau bertanya?
Atau yang ada di online, siapa yang di online nih yang mau bertanya silakan. Nggak ada juga ya. Ya silakan. Apakah kalau misalkan seorang yang sudah kedua orang kita menikah dan istri, suami itu wajib itu memberitahu perihal gaji yang diterima atau emang keuangan itu wajib dikelola istri. Itu kondisi sebenarnya di bukan oleh jadi membersihkan Kalau seperti itu ya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Suami istri sepakatnya bagaimana. Kalau suami sepakat harta gaji yang didapatkan harus disampaikan ke istri agar transparan semuanya ya tidak ada yang tutupi, ya silakan. Termasuk juga pengelolaannya. Suami setelah mendapatkan gaji di awal bulan langsung serahkan kepada istri. Nanti biar istri yang mengelola. Ya tergantung kesepakatan masing-masing keluarga. Tidak ada ketentuan yang harus bahwa suami harus mengelola sendiri gajinya. Masalah nafkah yang penting suami memberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang mengelola suami. Tidak ada. Atau istri yang berhak atau berkewajiban mengelola gaji suami. Tidak ada. Tergantung kesepakatan masing-masing. Jadi harus ada komunikasi. Bahkan juga kalau perlu, silakan juga dibuatkan perjanjian pranikah. Zaman sekarang kan sedang tren itu ya, maka sering dilakukan. Mereka sebelum melakukan akad nikah, mereka buat perjanjian di atas materai, buatkan akad perjanjian bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan suami juga berhak untuk mengatur sendiri keuangannya. Itu perjanjiannya. Bahkan juga termasuk kalau suami mendapatkan harta yang didapatkan dari penghasilan di luar penghasilan rutin, maka itu bisa dialihkan untuk kepentingan suami sendiri misalnya. Jadi harta itu bukan milik bersama tapi milik suami. Bisa seperti itu. Tujuannya kenapa dibuatkan perjanjian pranikah agar jika nanti di kemudian hari terjadi perselisihan, maka bisa merujuk ke perjanjian ini. Misalnya suami sebelum menikah sudah punya aset berupa tanah sekian ribu meter. Itu statusnya gimana? Apakah bisa menjadi harta bersama atau tetap menjadi harta suami? Secara hukum, secara legal formal, itu statusnya harta milik suami. Tapi bisa saja menjadi harta bersama jika ada kesepakatan yang diteken di dalam perjanjian pranikah bahwa itu bisa menjadi harta bersama. Ya tergantung masing-masing lah gimana baiknya. Gitu ya. Ada lagi silakan. Ya. Ya. Harus apa itu ada sudah apa ya punya anak dan suatu saat cuma hanya sesaat doang itu si anaknya harus tetap dapat nafkah. Itu kan nikah kontrak. Ya hukumnya haram, ya berarti nggak boleh dikerjakan. Kalau ada ya semua aspek kerja kontraknya, kerjasamanya itu tidak berlaku. Apalagi di Indonesia yang mengharamkan, yang tidak menerima status status perkawinan kontrak, tidak bisa. Jadi kalau ada yang melegalkan itu bisa kena pidana karena dilarang. Di Indonesia tidak ada itu legalisasi nikah kontrak, nikah mut'ah, tidak ada. Ya kecuali di negara lain. Nah itu urusan hukum positif masing-masing negara lain. Jadi saya kalau sudah masalah nikah kontrak yang hukumnya tetap haram, nikah mut'ah haram, jadi turunannya juga ikut haram. Masuk mengurus status anaknya bagaimana, terus kontraknya pakai apa dan segala macam, ya karena sudah haram ya otomatis sudah haram. Ya. Ada lagi? Ini bukan pengalaman pribadi ini. Ya, oke. Oke, ada lagi?
Kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai UTS. Sudah siap? Berarti tidak ada pertanyaan ya, saya lanjutkan. Saya sampaikan perihal UTS bahwa menurut pengumuman atau menurut informasi yang saya dapatkan dari edarannya fakultas, ingat ya, edarannya fakultas bukan dari saya, bahwa UTS akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 April. Sudah ada yang tahu? 1 sampai 5 April. Itu sudah edaran resmi dari fakultas. Bahkan dari rektorat juga sudah mengumumkan. Tapi baru tingkat fakultas, baru tingkat pengumumannya tingkat dosen sama pegawai. Tapi tidak tahu yang resmi ke jurus kemana, ke mahasiswa sudah tahu saya belum ada, sudah ada atau belum. Tapi begini, reaksi saya adalah agaknya kesulitan menurut saya ya, agaknya kesulitan kalau pelaksanaan UTS itu secara normal dilaksanakan pada tanggal segitu. Kalau saya pribadi agak kesulitan kalau dilakukan secara normal. Nah sekarang menurut kalian kira-kira normal atau tidak normal itu kalau dilaksanakan tanggal segitu? Hah? Bisa apa tidak maksud saya gitu? Hah? Tidak bisa. Mau mudik kan ya. Tanggal 1 sampai 5 itu sudah hari puasa keberapa itu? Iya. Sudah tanggal liburan ya. Liburan. Jadi agak susah. Saya tidak tahu itu apakah tetap dilaksanakan tanggal segitu. Karena toh juga memang repot ya. Pejabat fakultas dan rektor dilematis, saya mengaku itu, memahami dan merasakan dilemanya mereka. Karena di sisi lain juga tidak mungkin diundur sampai setelah Lebaran, kan? Tidak mungkin, karena menyangkut jadwal ke belakangnya. Padahal kan UAS itu akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 28 Juni. Jadi sudah sangat mepet juga. Kalau diundur, ini bisa bertabrakan dengan yang lain nanti. Jadi saya memaklumi kebingungan mereka. Tapi ya begini aja dah. Antisipasinya adalah saya adaptasikan saja. Menyesuaikan dengan kondisi. Jadi kuliahnya atau ujiannya itu berbeda dengan yang dulu seperti saya lakukan di semester 3. Masih ingat dulu waktu saya semester 3, ujiannya bagaimana? UTS-nya? Gimana modelnya? Ujiannya online, tapi dalam pengawasan secara offline. Jadi, saya hadir di kelas, waktu itu ya semester 3, UTS-nya di kelas, tapi ujiannya untuk mengurangi penggunaan kertas, maka saya meminta kalian untuk bawa HP atau laptop. Dan di saat itulah kalian ujian melalui HP atau laptop. Jadi separuh offline, separuh online. Nah untuk yang hari ini, yang nanti semester genap, UTS semester genap, agak berbeda. Karena ujiannya dan pengawasannya langsung secara online full 100%. Tapi pelaksanaannya tetap tanggal 1 sampai 5. Jadi kalian nanti bisa mengerjakannya di manapun. Di rumah, di kos-kosan, atau di mana terserah. Rumahnya pun terserah mau di Palangkaraya, atau mau di Menes, atau mau di Bayah, itu bisa. Yang penting ada sinyal dan akses internet. Jadi seperti itu ya. Jadi ini saya umumkan, ujiannya adalah 100% online. Lalu bagaimana Pak dengan mekanisme yang lain? Untuk ini sebagai persyaratan melengkapi persyaratan administrasi ya. Maka dari itu saya minta hari ini kalian mengisi saja absensi untuk ujian yang akan datang.
Jadi tolong nanti saya minta kalian isi absensinya, tanda tangan, dan isi. Nah, pertanyaannya yang online gimana nih? Kayak ini nih tadi Alvan sama siapa tadi satunya? Faiz. Mana Alvan, Faiz? Masih ada? Ada Pak. Jadi kalian gimana nih Alvan sama Faiz? Isi ininya nih. Gimana caranya? Jul bisa kayaknya Pak tanda tangan saya. Siapa? Siapa? Zul siapa? Zulfan Pak. Zulfan, bisa ya? Ya udah, nanti diwakilkan oleh Zulfan. Baik Pak, makasih Pak. Kemudian Faiz, mana Faiz? Faiz, Hadir Pak. gimana kamu? Hah? Hai. Mau diwakilkan sama siapa, Faiz? Sama sama siapa ya? Sama Tegar Pak. Tegar gak bisa. Mana Tegar? Gak ada juga orangnya, ini juga gak ada ya. Saya udah lupa Tegar ya Pak. Lagi siapa ya? Sama siapa? Siapa aja sih Pak? Saya mau pada gampang coretan tanda tangannya. Apa aja ya, Faiz. Oke, jadi nanti saya bagikan. Tegar Pak. Hah? Kalau Tegar izin. Tidak, iya udah masuk orangnya ini. Udah mungkin Iya dia kemarin semalam kecelakaan Pak. semalam kecelakaan. Kecelakaan di mana? Iya. Di mana ya? Sawaluhur Pak. Jalan Sawaluhur. Nah, sekarang ada di mana Tegarnya? Sekarang ada di ini rumahnya. Rumahnya di mana Tegar? Di Gandu Kali Gandu. Kali Gado ya. Ya sudahlah, gampang lagi. Ya, ya. Ya Pak. Oke, jadi sekarang nanti silakan nanti kalian isi 2 kali ya tanda tangan. Yang tadi siapa itu? Alvan diwakilkan oleh Zulfan. Terus yang Faiz siapa? Terserah ya. Siapa ini yang Faiz nih? Ya terserah ada ya, tolong diisi ya. Ini tolong dibagikan. Putar berantai. Oke, berikutnya terkait soal. Soalnya untuk UTS itu sudah pasti tertulis dan soalnya berbentuk esai. Tapi esai tapi untuk mencegah, untuk tidak terjadi buka-buka buku, ya sekalian aja saya pakai sistem open book. Jadi nanti soalnya itu kalian diminta untuk menganalisis. Jadi saya kasih satu kasus, saya uraikan kasusnya. Nah, kira-kira bagaimana pemecahannya, bagaimana jalan keluarnya. Materi kita dari awal sampai akhir sampai hari ini itu ada 5. Pertama tentang khitbah, kedua tentang apa itu? Tentang walimah, ketiga tentang iddah dan ihdad, keempat tentang nafkah, dan kelima tentang hari ini tentang harta bersama, harta dalam perkawinan. Nah, semua materi itu saya akan buatkan studi kasus, ada kasusnya, ada masalahnya. Nanti kalian tinggal menganalisis dan memecahkan jawabannya bagaimana. Jadi bukan lagi pilihan ganda, bukan lagi esai yang jelaskan pengertian apa, enggak begitu. Sekarang lebih pada kemampuan analisis kalian. Ada yang bertanyakan tentang soal? Untuk soalnya satu materi satu soal, berarti kalau 5 materi berarti soalnya 5 soal. Ya berarti ya 20. Karena kan 5 soal dibagi 20. Ini bagi 5. Oke.
dilaksanakannya sesuai jam apa bisa diulur, Pak? Oke, untuk jadwal pelaksanaannya dimulai pada jam 10.00 dan selesai ya paling tidak 50 menit setelahnya. Jadi ini bukan kayak mengumpulkan tugas ya, bukan mengerjakan tugas, tapi ada waktunya. Ada jeda waktu yang terbatas dan kalian wajib standby pada jam 10. Jadi tidak boleh bilang, Pak, saya belum siap Pak karena saya lagi ngerjain sawah di rumah. Nah, tidak boleh gitu. Ini harus sesuai jadwal. Jadi misalkan kalian sudah stay dan ready pada saat hari Selasa jam 10 harus ada itu. Dan kalau sudah selesai jamnya, jam sekitar jam 10.50 saya tutup. Jadi tidak ada lagi pengumpulan soal, pengumpulan jawaban. Gitu ya. Waktunya terbatas. Hanya 50 menit kurang lebih. Kira-kira tanggal 2 jam 10 ada nggak yang punya jadwal yang sudah ditentukan dari sekarang untuk acara lain? Ada nggak? Kalau belum ada ya usahakan jangan dibuatkan jadwal pada tanggal 2 jam 10 karena itu wayahnya ujian tengah semester untuk MK fikih munakah 2. Nah, ini untuk fikih munakah 2 saja ya. Kalau urusan nanti dosen-dosen yang lain itu urusan beliau masing-masing, bukan urusan saya. Jadi kalau nanti misalnya nih ya, ada yang kekeh Pak dosen atau Bu dosen kekeh untuk ujian di kelas tertulis, ya sudah ikuti saja. Jadi terpaksa kalian jangan mudik dulu tanggal 2 atau tanggal 1 atau tanggal berapa? 4, tanggal 3. Ya jangan mudik dulu. Ya menghormati aja dulu. Walaupun hati berontak, hati teriak. Waduh, wayahnya sudah kumpul sama teman di kampung, masih ada di kampus. Ya sabar aja. Ya. Ini hanya untuk MK Fikih Munakah 2. Kelas juga nanti hari saya akan saja, tapi nanti minggu depan hari Kamis akan saya jelaskan. Oke? Jelas? Ada yang mau tanyakan lagi? Yuk sampai terus putar itu. Osmanya siapa? Ini. Oh, itu. Siapa namanya tadi? Aziz. Alam. Surya Alam Syah. Ya udah saya minta tolong kamu nih. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Coba dihitung yang hadir hari ini. Ya dihitung yang hadir hari ini berapa orang? Hah? 21. Ini siapa yang belum absen di sini? Coba. Ini baru 17 orang. Kenapa? Kenapa? Sekarang sudah berdownload. Iya, bentar saya. Oke, bentar ya, saya bagikan ulang ya.
Nah, sudah silakan dibuka. Absennya sudah saya share. Dan absen akan saya tutup setelah selesai, jadi tolong yang belum segera isi ya, supaya namanya terisi di absen. Ya. Ya, tetap masuk. Tetap masuk. Oh, belum ada yang nambah ini? Udah belum? Siapa lagi yang belum? Baru satu yang nambah. 18. Masih kurang banyak ya. Apa? Yang tadi saya sebutkan. Yang di Zoom berapa orang ini? Coba sini ada siapa saja ini? Ada Alvan Rahman, ada Hayatul Nufus, Suatul Nur Mufidah, Muhammad Febri Wahyudi, Bayu Syifaul, terus Jul, siapa Jul ini? Berikutnya Hanif Rozak, ada Lutfi Al Ansori, Rizal, Ikhwan Hasmi, ada Siti Adillah, Tiana Sari, ada Fitania. Cuma sedikit ini. Arfan sudah absen Arfan? Sudah, Pak. Iya. Tadi Ramdhani, siapa Ramdhani mana tadi? Sudah ngisi absen? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Maksudnya apanya? Absen apa di Zoom? Ya belum. Tadi saya yang ada di Zoom aja saya sebut. Nanti habis ini saya akan cross check. Oke ya. Oh ini sudah masuk 23. Oke, saya cross check dulu absensinya. Yang pertama Uswatun Nur Mufidah ada ya. Dede Yusuf, Nur Lela, Jahudi, Rifki Ubaidillah, Muhammad Alfanur Rahman ada ya. Hadir. Hayatul Nufus, Suryo Alamsyah, Salsabila Hidayah. Berikutnya Halwan Agil, Novia Khaliswati. Berikutnya Siti Amelia Sari. Berikutnya
Siti Adila, Siti Mahfudoh, Muhammad Lutfi Al Ansori. Mana Lutfi nih? Halo, ada Lutfi? Ada di Zoom ini, tapi belum menjawab ini. Sudahlah, ada ya. Berikutnya Fitania, Imroatul Khairiyah, Muhammad Zulfan Kamil, Bayu Syifaul. Hadir Pak, hadir. Oh, di ini ya, di Zoom. Oke. Berikutnya Putri Nur Ardila, Teguh Bayu, Muhammad Ikhwan Hazmi, dan yang terakhir Rizal Syahrul. Ada yang belum disebutkan? Siapa namanya? Yang absen ini? Loh. Sudah dapat linknya? Ayo cepat, nanti setelah selesai kuliah saya langsung tutup loh ini. Hah? Kenapa? Hanif Rozan. Hanif Rozan, kamu sudah absen belum, Hanif? Belum, Pak. Ya, cepat dong. Sudah dapat linknya belum? Ini cepat ya. Oke, saya kasih waktu nanti sampai jam 11:30 ya. Saya kasih jatah waktu sebelum jam 11:30 saya tutup. Jadi Baik, Pak. yang belum segera isi. Dan saya kira yang kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik penjelasan saya mengenai materi tentang harta dalam perkawinan. Dan yang selanjutnya saya harapkan kalian bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi UTS yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024. Dan berikutnya saya sampaikan bahwa untuk minggu depan, perkuliahan minggu depan, tanggal berapa? Tanggal 26. Selasa depan tanggal 26 ya. Betul. Perkuliahan berdasarkan RPS tidak ada atau kosong. Tetapi kuliah tetap ada pembagian absensi. Link absensi ada. Ya. Jadi tolong kalian nanti minggu depan hari Selasa pantau terus Google Classroom. Jangan lewatkan GCN-nya untuk melihat adakah link absensinya. Ini sebagai persyaratan saja untuk memenuhi ketentuan administrasi perkuliahan. Walaupun secara materi tidak ada. Ya. Oke, saya kira itu untuk perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kuliah secara langsung di kelas. Dan semoga untuk menghadapi UTS yang akan datang, kalian bisa mengikutinya dengan baik dan berlangsung dengan lancar dan aman. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit wa barakatuh. Ya silakan yang mau keluar duluan.
Kalau di terus dari